Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Amertur Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar kebijakan fiskal di mata kuliah kebijakan fiskal. Nah, hal yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dan sejarahnya, kemudian instrumen kebijakan fiskal, yang ketiga tujuan kebijakan fiskal itu, dan yang terakhir bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Langsung saja. Nah, di sini kita harus memahami pengertiannya terlebih dahulu ya, bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di kebijakan fiskal ini hanya 2 poin penting, yaitu dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Bagaimana kedua itu dapat berubah untuk mencapai perekonomian yang diinginkan. Seperti itu. Nah, kebijakan fiskal atau politik fiskal, kebijakan yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengeluaran dan penerimaan saja untuk kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah berpengaruh memperbesar pendapatan nasional. Ingat, rumus pendapatan nasional itu Y sama dengan C tambah I tambah G. Di situ ada kebijakan pemerintah, yaitu dari pengeluarannya. Kemudian, penerimaan pemerintah memperkecil pendapatan nasional. Yang ketiga ini penerimaan pemerintah berupa perpajakan bersifat lebih memperkecil pendapatan nasional dibanding pinjaman negara. Jadi pajak dan Y ini berpengaruh negatif. Ketika pajak turun, maka pendapatan naik. Jika pajak naik, maka pendapatan akan turun. Oke, kemudian bagaimana sejarahnya? Kebijakan fiskal itu mulai dikenal pada 1930 dan seterusnya. Sebelum 1930, pengeluaran pemerintah sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintah, pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Ya. Kemudian di masa 1930-an, depresi muncul melanda perekonomian di Amerika Serikat dan dunia. Kebijakan moneter yang biasa dianjurkan untuk merangsang kegiatan individu atau sektor swasta menjadi kurang ampuh pada masa depresi di masa pengangguran dan deflasi terjadi. Maka Keynes menerbitkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini merupakan dasar dari perkembangan teori kebijakan fiskal. Peranan pemerintah menjadi sangat penting sejak saat itu. Itu sejarah singkat mengenai keberadaan kebijakan fiskal. Lalu apa saja instrumen kebijakan fiskal? Ingat, saya ulangi, kebijakan fiskal itu hanya 2, ada penerimaan, ada pengeluaran. Ya, implementasinya. Oke, instrumennya itu adalah ada pembiayaan fungsional, ada pengelolaan anggaran, ada stabilisasi anggaran otomatis, dan ada anggaran belanja seimbang. Oke, yang pertama itu pembiayaan fungsional. Lerner berpendapat bahwa dalam pembiayaan fungsional, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Oke. Pajak untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.
Peningkatan pajak sama sekali tidak diperlukan dalam masa pengangguran. Pinjaman publik itu alat menekan inflasi. Pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai satu hal yang terpisah. Jadi pajak dengan pengeluaran itu hal yang terpisah. Ketika di dalam kondisi pendapatan nasional yang stabil, ya ingat rumusnya sebelumnya bahwa pajak itu bertimbal balik terhadap pendapatan nasional, sedangkan pengeluaran itu berdampak positif terhadap pendapatan. Gitu ya. Kemudian pengelolaan anggaran. Alwin mengatakan dalam pengelolaan anggaran, pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah selalu dipertahankan sehingga suatu saat dapat terjadi defisit atau surplus. Penggunaan anggaran belanja seimbang untuk jangka panjang diperlukan dengan catatan. Ketika masa depresi, ditempuhlah anggaran belanja defisit, artinya pengeluaran pemerintah diperbesar. Pada masa inflasi, ditempuhlah anggaran belanja yang surplus atau penerimaan pemerintah diperbesar. Untuk yang instrumen kedua, untuk instrumen ketiga, stabilisasi anggaran. Dengan stabilisasi, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya dari berbagai macam program. Ini cerita anggaran. Ya. Pajak akan ditentukan sehingga akan menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Pengeluaran pemerintah meningkat terutama yang dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Akibatnya defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai tercapainya kesempatan kerja penuh. Dan yang terakhir, anggaran belanja seimbang, suatu modifikasi pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan keadaan. Seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi, seperti yang di instrumen kedua. Ya. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan dan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar hutang negara. Baik, selanjutnya apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu dibentuk? Ya, ini saya akan menampilkan 3 kunci ya, alasan mengapa kebijakan fiskal itu terbentuk. Tujuannya yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang layak. Yang kedua, dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menstabilitaskan harga atau harga stabil. Nah, bagaimana implementasi kebijakan? Ingat, ada 2 kata kunci di kebijakan fiskal, pengeluaran dan penerimaan negara atau pemerintah. Yang pertama, implementasinya itu kebijakan menekan pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Caranya menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah. Itu untuk kebijakan menekan pengeluaran. Yang kedua, kebijakan memindahkan pengeluaran. Caranya yang pertama memaksa. Memaksa itu di dalamnya mengenakan tarif atau kuota, tak alihkan ya pemindahan pengeluaran. Kedua, mengawasi pemakaian valuta asing. Yang kedua itu tahap rangsangan. Di dalamnya ada ekspor, mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman lainnya, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, dan melakukan devaluasi.
Nah, ini adalah latihan Anda, ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan mengenai kebijakan fiskal. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.